Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ulama, para romo kiai, para asatidzah, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat, para dosen-dosen, para hadirin dan hadirat, ibu nyai, para kiai. Pertama-tama saya ingin menyampaikan di dalam kitab Ihya itu kutipan-kutipan dari cerita-cerita tentang Nabi Isa itu banyak sekali. Karena Nabi Isa ini memang sebagai nabi adalah mempunyai ajaran-ajaran yang cukup banyak sekali yang berkaitan dengan tasawuf. Bahkan kita bisa mengatakan agama Kristen itu sebetulnya kalau mau ditelusuri, ajaran agama Kristen itu adalah ajaran kebatinan sebetulnya. Dalam pengertian presentasi terbesar di dalam ajaran agama Kristen itu lebih banyak terkait dengan aspek kerohanian, spiritualitas. Karena agama Kristen itu seperti antitesis dari agama Yahudi yang sangat menekankan aspek hukum. Sementara agama Nabi Isa itu seperti antitesisnya. Agama Yahudi itu fikih sekali, agama Kristen tasawuf sekali. Nah, Islam di tengah-tengah. Jadi agama Yahudi itu sangat fikih sekali. Dan dalam Yahudi itu ada namanya hukum fikih yang sangat ketat sekali, dan ulamanya disebut dengan rabai. Rabai itu artinya ulama Yahudi yang ahli dalam bidang hukum fikih Yahudi. Itu bisa Anda buktikan kalau Anda membaca kitab Perjanjian Baru dalam bagian yang berisi khutbahnya Nabi Isa di bukit. Misalnya di sana dikatakan salah satunya yang saya ingat itu tentang puasa. Kalau orang-orang Yahudi puasa, kan di dalam agama Yahudi kan ada juga ajaran mengenai puasa. Orang-orang Yahudi kalau puasa itu sengaja menampakkan puasanya dengan cara apa? Kelihatan lemes sekali. Kalian kalau puasa, kata Nabi Isa, jangan seperti orang-orang Yahudi. Jangan menampakkan kepada orang-orang lain bahwa kamu sedang puasa, yaitu kelihatan lemes. Kalau kau sedang puasa, minyakilah rambut, tampakkanlah wajah kamu wajah yang cerah, sehingga orang tidak tahu kalau kau puasa. Karena kalau kau puasa menampakkan kelemasanmu, itu sama dengan memamerkan puasa. Jangan puasa seperti itu. Jangan puasa tidur terus. Nah, kalau santri kan gitu kan. Jangan tidur terus supaya kamu kelihatan puasa. Malah dijadikan dalil tidurnya puasa ibadah. Itu adalah puasanya orang-orang yang pada umumnya.
flexing. Nah kalau Nabi Isa ajarannya enggak. Kalau puasa jangan tampakkan kamu kepada orang lain. Tampakkanlah kamu itu segar secara fisik seolah-olah kamu tidak puasa. Kemudian ada ajarannya lagi yang saya ingat itu, kalau orang lain berdoa, mereka berdoa dengan keras-keras. Kalau kau berdoa, berdoalah dengan sembunyi-sembunyi di dalam kamar, sehingga tidak ada orang pun yang melihat kamu sedang berdoa. Jangan mengeraskan suara kamu. Jadi ajarannya sangat sufi sekali. Kemudian ajaran Nabi Isa antara lain adalah kalau orang lain itu mengajarkan supaya kamu mencintai teman-teman kamu, maka aku mengajarkan kepada kalian cintailah musuh-musuh. Jadi ajaran Nabi Isa itu ajaran yang sifatnya adalah sangat spiritual sekali dan radikal. Nah, karena itu di dalam kitab-kitab tasawuf itu banyak kutipan-kutipan tentang Nabi Isa. Nah, ini banyak sekali ya, ucapan-ucapan dan ajaran-ajaran yang dikutip dari Nabi Isa. Salah satunya adalah waqala Isa alaihi salam, man dzalladzi yabni ala mawjil bahri dara. Salah satu cirinya ajaran nabi-nabi itu kan, terutama Nabi Isa dan juga Quran ya. Salah satu cirinya adalah kalau Anda baca Al-Quran itu banyak masal. Masal itu apa? Masal itu artinya adalah perlambang atau pasemon dalam bahasa Jawa. Dalam Quran itu banyak sekali Allah itu ketika menggambarkan sesuatu itu digambarkan dengan pasemon, dengan perlambang, dengan contoh. Daraballahu mathala. Allah selalu membuat masal. Nah, di dalam kutipan dari Nabi Isa ini ada masal. Kata Nabi Isa, wa qala Isa alaihi salam, man dzalladzi yabni ala mawjil bahri dar. Siapa orang yang akan membangun rumah di atas gelombang laut? Apakah ada orang yang membangun rumah di atas gelombang laut? Tilkumud dunya fala tattakhidhuha qarara. Dunia itu adalah seperti itu. Dunia itu bukanlah tempat tinggal permanen. Karena kalau kau menjadikan dunia sebagai rumah, itu sama dengan kalian berumah di atas gelombang. Artinya apa? Ya rumah itu tidak stabil dan tidak nyaman dipakai sebagai tempat tinggal. Maka jangan menjadikanlah kalian dunia sebagai tempat tinggal permanen, karena rumah yang seperti itu ibarat rumah di atas laut dengan gelombang yang besar. Kemudian wakila li Isa alaihi salam, ini juga sama, kutipan dari Nabi Isa juga. Alimna amalan wahidan yuhibbunallahu alaihi. Wahai Nabi Isa, ini pertanyaan dari para murid-muridnya. Wahai Nabi Isa, ajarilah kami suatu amalan satu saja, yuhibbunallahu alaihi, yang membuat Allah cinta kepada kami. Qala, Nabi Isa berkata, abghidud dunya yuhibbakumullahu ta'ala. Bencilah dunia, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi kalau kita baca ini, itu ajaran yang diajarkan Nabi Isa adalah cintanya Allah kepada kita itu tergantung kepada sikap kita kepada dunia. Begitu kita membenci dunia, maka Allah akan mencintai kita. Nah, saudara-saudara, saya kira
cukup saya bacakan beberapa kutipan. Saya ingin menegaskan bahwa ajaran ini tidak berarti bahwa umat Islam itu tidak boleh mencari dunia, terlibat di dalam aktivitas ekonomi, membangun ekonomi yang lebih baik, menyejahterakan umat dan seterusnya. Itu sama sekali bukan itu artinya. Karena yang dimaksudkan dengan zamud dunia di sini sebetulnya adalah ajaran yang mengajari kita agar kita ini melihat dunia bukan sebagai horor. Ya, kalau kita menggunakan istilah yang Nabi Isa tadi, tidak menjadikan dunia sebagai horor. Apa itu horor? Adalah tempat permanen. Sudah tahu dunia itu bukan tempat permanen, tetapi kita jadikan sebagai tempat permanen. Lihatlah dunia itu seperti laut yang banyak gelombangnya. Tidak mungkin kamu itu berumah di situ, itu tidak mungkin. Orang di laut itu hanya sementara saja. Pada saat dia pelesir atau sedang melaut atau sedang wisata, ya sementara saja lewat. Pada akhirnya orang akan kembali ke darat. Jadi yang dilarang di sini sebetulnya bukan kita melakukan aktivitas ekonomi sebetulnya. Yang dilarang adalah menjadikan dunia sebagai horor, sebagai tempat permanen, seolah-olah tidak ada tempat lain setelah itu, tempat yang final, sebagai tujuan akhir. Itu yang tidak dibolehkan sebetulnya. Karena mencari dunia itu juga salah satu ajaran agama. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, "I'mal lidunya kaka'annaka ta'ishu abadan." Bekerjalah untuk dunia kamu seolah-olah kamu hidup abadi. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk akhiratmu sebagaimana kamu itu mau mati besok. Jadi sebetulnya dalam Islam itu ada ajaran tentang anjuran bagi umat Islam untuk bergelut di dalam aktivitas kedunia. Ajaran Islam bukan ajaran yang mengajarkan kita untuk meninggalkan dunia sama sekali, tetapi dunia itu kita cari, kita geluti bukan sebagai horor, tapi sebagai tempat sementara saja. Dan saya kira ini penting sekali di dalam hari-hari ini, karena kita hidup di era di mana orang pamer dunia melalui Instagram, medsos, dan segala macam, share foto tentang pelesir kemana, pamer tas branded. Orang kan senang sekali pamer foto-foto tentang kekayaannya. Pelesir ke Turki, apa itu namanya kotanya yang terkenal itu? Apa? Itulah apa ya. Yang kemarin banyak orang berbondong-bondong ke sana, itu ke Eropa. Foto di depan Menara Eiffel, tasnya branded, ya apa namanya tadi itu, dunia itu jangan menjadi horor itu saja, jangan menjadi sesuatu yang membuat kita ini merasa nyaman sehingga melupakan hal yang jauh lebih substantif, yang lebih penting, yaitu kehidupan abadi di kelak kemudian hari itu. Nah, jadi dunia jangan sampai menguasai kita, tetapi kita yang menguasai dunia. Jadi yang dilarang ya
yang dilarang di dalam ajaran tasawuf itu bukan kita yang dilarang itu adalah bukan kita tidak sama sekali bergelut atau melakukan aktivitas keduniaan. Jadi kalau melakukan aktivitas keduniaan untuk menegakkan kehidupan di dunia ini supaya kita bisa menjadi manusia yang terhormat, ya, itu ya tidak bisa dihindarkan. Karena salah satu kehormatan manusia itu antara lain diperoleh kalau kita mempunyai standar hidup minimal yang layak, yang dalam ajaran Al-Ghazali itu disebut dengan qadrud darurah, yaitu kebutuhan dasar yang harus kita cukupi supaya kita ini hidup sebagai manusia yang layak, tidak nista karena kita minta-minta kepada orang lain. Itu namanya ajaran tentang qadrud darurah. Nah, itu wajib kita mencari dunia secara qadrud darurah, sesuai dengan sesuai dengan kadar yang secukupnya, sehingga membuat kita ini menjadi manusia yang terhormat, tidak merasa nista karena harus meminta-minta orang lain. Itu wajib kita lakukan. Makanya dalam sebuah ajaran yang dikutip oleh Al-Ghazali dari seorang, saya lupa namanya, sufi, namanya Wuhaib ibn Al-Ward, ya. Wuhaib bin Al-Ward mengatakan, tapi ini agak ekstrim, kita mungkin gak akan kuat itu. Kalau kita makan sehari lebih dari 1 roti, itu sudah merupakan hawa nafsu. Bagi orang yang diet ini saya kira menggembirakan, cocok ini. Makan lebih dari 1 roti itu adalah sudah hawa nafsu, karena itu sudah terlalu banyak itu, ya. Makanya di dalam kitab Ihya itu ada bab khusus panjang sekali mengenai lapar, dan betapa lapar itu sangat mulia sekali. Lapar sebagai jalan rohani, ya, itu menarik sekali, ya. Bagaimana perilaku atau laku para sufi-sufi besar pada zaman dulu di dalam mengatur dietnya. Ini bukan diet diet sekuler, ya, yang diajarkan dalam fitness center, itu bukan. Ini diet para wali-wali, ya. Hitungannya bukan kalori. Hitungannya adalah seberapa jauh makanan itu kita konsumsi bukan sebagai hawa nafsu. Itu kadarnya. Jadi bukan kalori. Kalau kalori itu diet sekuler itu. Kalau diet sufi itu kadar kaidahnya adalah kalau makanan itu kita makan sudah merupakan keinginan nafsu, itu sudah berlebihan. Nah, yang tahu kan kita sendiri itu, ya. Pokoknya batasnya itu saja. Batasnya antara sesuatu itu baik atau tidak, itu hawa nafsu. Makanya ajaran kitab Ihya itu menarik. Pernah ini kisah dari sahabat Umar bin Abdul Aziz, bukan sahabat, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ditanya oleh seseorang, ya, wahai Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kapan aku harus bicara? Jawabnya dia, ketika hawa nafsumu menghendaki kamu untuk diam. Ketika hawa nafsumu kepingin kamu diam, maka ngomonglah kamu. Dan tanya lagi, kalau gitu kapan aku harus diam? Ketika hawa nafsumu kepingin kamu diam, maka kamu bicara. Ketika hawa nafsumu kepingin kamu bicara, maka diam.
Kalau diterjemahkan dalam era medsos sekarang ini, kalau kamu kepingin nge-tweet, jangan nge-tweet. Tapi kalau kamu kepingin tidak nge-tweet, maka nge-tweet lah. Pokoknya apapun yang dikatakan hawa nafsumu, kamu berjalan ke arah yang lain. Itu ajaran Umar bin Abdul Aziz. Menarik sekali menurut saya ya. Ini ajaran-ajaran sederhana, saudara-saudara. Ini sederhana sekali. Tetapi kalau kita telaah sebetulnya ya, ajaran-ajaran tasawuf ini, itu menurut saya dampaknya luar biasa. Ini perbedaan antara tasawuf dengan sosiologi. Kalau ilmu sosiologi itu bicaranya struktur sosial, gede banget itu, negara, perusahaan, apa, geopolitik, gitu, macam-macam lah. Pokoknya hal-hal yang besar-besar. Itu kalau kita bicara sosiologi. Tapi kalau Anda bicara mengenai tasawuf, itu yang dibicarakan hal-hal yang mikro sekali. Bagaimana kamu mengatur makan kamu, supaya kamu tidak mengikuti hawa nafsumu. Bagaimana kamu bicara, bagaimana kamu melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tasawuf itu adalah membahas mengenai manusia dari sudut yang kecil sekali. Nah, masyarakat modern itu kebanyakan melupakan aspek ini. Hawa nafsu itu dianggap pembahasan yang tidak menarik. Apa hawa nafsu itu? Gak penting itu. Kalau sampean nulis artikel hawa nafsu dikirim ke Kompas, saya kira nggak dimasukkan itu. Yakin saya ya. Karena nggak dianggap penting. Apalagi ke jurnal, nggak masuk itu. Hawa nafsu itu tema yang tidak penting. Di dalam tasawuf, saudara-saudara, tema hawa nafsu itu menempati tempat yang luar biasa. Bahkan di dalam tasawuf itu digambarkan di dalam diri manusia itu ada perang. Yaitu perang melawan hawa nafsu. Kalau kita bisa mengelola perang ini dan memenangkannya, ya kita akan menjadi manusia yang betul-betul luar biasa. Begitu kita kalah dalam perang ini, dan sebagian besar manusia modern itu kalah dalam perang ini. Dan menganggap kekalahan ini bukan sesuatu yang penting. Bukan sesuatu yang penting. Bahwa kita dikalahkan oleh hawa nafsu itu bukan tema penting sekarang itu. Dan saya kira dari situlah sumber kesengsaraan manusia modern sebetulnya. Saya menduga sekarang ini kan tema mengenai kesehatan jiwa, ya, mental health, itu tema besar sekali sekarang. Bagi generasi milenial sekarang ini atau generasi Z sekarang ya, bahkan sudah melewati setelah Z itu generasi apa itu? Sudah ada lagi itu tema mengenai kesehatan mental, kesehatan jiwa itu penting banget. Saya kira, mungkin saya keliru ya, tapi dugaan saya adalah karena ada tema-tema menyangkut spiritualitas yang dianggap itu sepele, nggak penting gitu. Salah satunya apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu itu tema yang sangat penting di dalam tasawuf. Dan pembahasannya panjang sekali. Salah satunya adalah tadi itu, contoh kecilnya, kalau kau makan lebih dari 1 roti sehari, itu adalah pertanda bahwa di situ ada hawa nafsu. Nah, di dalam kitab Ihya itu ada ajaran yang penting sekali dari Al-Ghazali, yaitu ketika Al-Ghazali membicarakan mengenai soal akhlak. Al-Ghazali itu menyebut akhlak itu tidak seperti yang dipahami oleh sebagian besar orang. Akhlak itu artinya ya
Akhlak itu tindakan baik, ya. Kita bersedekah, kita menghormati orang tua, kita mengasihi orang lain yang lebih muda, ya. Itu akhlak. Sebetulnya bukan itu. Akhlak itu digambarkan oleh Al-Ghazali sebagai sikap yang berada di tengah-tengah. Ya. Nah, Al-Ghazali mencontohkan begini. Di dalam manusia itu ada dua kekuatan penting. Pertama adalah kekuatan yang disebut dengan kekuatan marah. Yang kedua adalah kekuatan syahwat. Kekuatan marah itu dilambangkan dengan anjing. Kekuatan syahwat dilambangkan dengan celeng atau babi. Nah, di dalam diri manusia itu ada dua binatang ini. Ada anjing, ada asu, ada celeng. Asu itu menggambarkan watak-watak marah, agresi. Celeng itu menggambarkan watak untuk rakus, ya, kerakusan untuk mengkonsumsi sesuatu. Kata Al-Ghazali, dua watak ini, dua kekuatan ini, itu sebetulnya netral, tidak baik, tidak juga jelek. Karena menurut Al-Ghazali, kalau di dalam diri manusia tidak ada kekuatan namanya marah, ya, kekuatan anjing ini, asu ya, itu juga jelek. Kalau manusia tidak punya kekuatan dan gaya ini, dia tidak punya semangat untuk membela diri ketika dia sedang dizalimi oleh orang lain. Bangsa Indonesia itu ketika dijajah Belanda melawan, kenapa? Karena di dalam dirinya sebagai manusia ada kekuatan yang disebut dengan kekuatan al-ghadab atau kekuatan yang dilambangkan dengan anjing. Al-quwah al-kalbiyah. Nah, kekuatan ini harus ada pada manusia. Begitu tidak ada kekuatan ini, maka manusia kalau ada kezaliman tidak tergerak untuk melakukan perlawanan. Tetapi kekuatan ini itu kalau tidak dikontrol juga bahaya. Kalau defisit berbahaya, kalau surplus juga berbahaya. Yang disebut dengan akhlak artinya tengah-tengah. Begitu juga kekuatan syahwat, yaitu kekuatan untuk mengkonsumsi sesuatu yang dilambangkan dengan celeng tadi itu atau babi. Itu harus ada juga. Karena kalau manusia tidak punya daya ini, dia akan mengalami anemia, kekurangan darah, lalu ya masuk rumah sakit. Tetapi kalau kelebihan kekuatan ini, diabetes, masuk rumah sakit juga. Yang disebut dengan akhlak adalah berada di tengah-tengah ini. Jadi syahwat itu penting juga. Cuma harus tengah-tengah. Itulah akhlak. Nah, jadi ajaran tasawuf itu adalah yaitu akhlak itu baik ketika kita bisa menyeimbangkan antara dua kekuatan dalam diri kita. Kekuatan apapun itu, tidak terlalu berlebihan, surplus, dan juga tidak terlalu defisit itu. Nah, makanya orang gumunan atau orang kagetan itu kan sebetulnya karena dia tidak bisa menyeimbangkan pada dasarnya kekuatan dalam dirinya. Dia terlalu terpengaruh oleh keadaan di luarnya. Nah, saudara-saudara, ajaran tasawuf itu uniknya begini ya. Mudah dikatakan, tetapi susah dijalankan. Persis dengan diet, itulah sama kan, dia juga begitu, mudah ditulis ya. Tapi begitu dijalankan berat sekali. Ajaran tasawuf itu mudah ditulis, mudah diterangkan, dan mudah dicerna. Karena masuk ke dalam jiwa kita itu masuk. Artinya ya ini sesuai dengan apa yang kita alami. Tetapi menjalankannya itu yang susah. Itu bedanya dengan ajaran-ajaran yang di luar tasawuf ya. Kan lain. Tasawuf itu ciri-cirinya adalah
ajarannya mudah dicerna, mudah diterangkan, dan indah sekali untuk dijadikan status di media sosial, mendatangkan engagement yang besar, ya, tapi susah untuk dijalankan. Kata-kata bijak berhamburan di media sosial, tetapi orang-orang yang menuliskan itu sebetulnya belum tentu mampu melakukan itu. Saya juga ngaji ya, belum tentu bisa melaksanakan ini. Tetapi ketika saya ngaji kitab Ihya itu sebetulnya kan saya sudah menata niat saya. Jadi saya itu sebetulnya, saya tahu saya nggak mampu melaksanakan ini karena saya melihat ajaran dalam kitab Ihya itu seperti manual main sepak bola tapi untuk para pemain profesional. Jadi kalau saya misalnya tadi ya, makan lebih dari satu roti sehari itu sudah merupakan hawa nafsu. Itu ajaran kalau bagi saya berat sekali, nggak mungkin lah saya melaksanakan itu ya. Ini seperti teori main sepak bola tapi untuk orang-orang sekelas Messi dan Ronaldo dan Neymar segala macam, itu orang-orang besar itu. Karena yang dijadikan contoh-contoh juga sufi-sufi besar. Nah kita ini kan jangankan pemain bola ya paling penonton bola aja kan. Jadi kalau kita ini tidak mampu melaksanakan ajaran ini itu ya bisa dimaklumi. Tetapi minimal pertama ya kita tahu tentang hal ini. Ya, bahwa makan lebih dari satu roti dalam satu hari itu potensial mengandung hawa nafsu. Itu sendiri itu kan kayak bar yang tinggi sekali. Itu kayak ya ibarat loncat tinggi itu palangnya tinggi banget. Nggak mungkin sampai ke situ. Yang sampai ke situ paling ya atlet olimpiade. Sampai itu ya nggak mungkin lah sampai di situ. Tapi minimal sampean tahu ada target yang setinggi itu. Kalaupun saya tidak bisa sampai ke sana, minimal saya sampai sepertiganya, atau seperempatnya, atau seperlimanya, atau seperenamnya, atau bahkan sepersepuluhnya pun itu tidak soal. Yang penting kita sadar bahwa ada sesuatu yang harus kita capai. Itu cara saya membaca kitab Ihya. Karena kalau enggak stres saya. Karena ajaran kitab Ihya ini menuntut komitmen spiritual yang tinggi sekali. Kalau saya enggak menyikapi dengan cara seperti ini, saya stres sekali. Karena saya menganggap ya kita bukan siapa-siapa. Tapi saya sadar, oh ini ajaran ukurannya itu adalah profesional ini. Ini wali-wali. Kita kan orang biasa. Jadi kalau kita nggak mampu sampai setinggi ini ya maklum lah. Tapi yang penting punya niat kita untuk mencapai ke level ini. Itu cara untuk menyikapi ajaran-ajaran tasawuf yang sangat tinggi sekali tuntutannya. Ini high call ini ya. Ini high call. Kita ini ya yang paling rendah pun juga apa ya. Yang masalah adalah kalau kita tidak tahu bahwa yang kita kerjakan itu bermasalah. Makanya di dalam tasawuf, saudara-saudara, di dalam tasawuf itu ada ajaran tentang pentingnya al-inkar bil qalb. Al-inkar bil qalb. Apa itu al-inkar bil qalb? Al-inkar bil qalb itu artinya adalah kita tidak suka sesuatu di hati karena itu salah. Nah, Al-Ghazali mencontohkan begini. Contohnya begini. Sebelum bab kitab Dzamid Dunia ini, Al-Ghazali membahas soal hasud. Nah, tema hasud ini juga tema yang oleh orang-orang modern dianggap gak seksi, gak penting itu hasud itu. Apa hasud? Itu kan ajaran anak-anak ibtidaiyah itu. Gak keren buat orang-orang yang ada di tingkat perkuliahan. Padahal hasud itu penyakit yang sangat-sangat
penting dipikirkan dengan serius. Nah, kata Al-Ghazali begini, hasud itu apa sih artinya hasud itu? Hasud itu adalah kalau ada orang yang levelnya sama dengan kita, semula kita ini bareng-bareng sama kedudukannya. Tiba-tiba orang ini melesat karena dia mendapatkan nikmat dari Allah berupa apapun lah. Lalu kita tertinggal, lalu kita sakit hati. Itulah namanya hasud. Makanya hasud itu di dalam kitab Ihya disebutkan, hasud itu terjadi seringnya bainal aqrani wal amsal, antara orang-orang yang sepantaran. Ada dua mahasiswa, satu bangku, satu kuliah, satu angkatan, tamatnya bareng, nilainya juga IP-nya nggak jauh-jauh beda amat. Tiba-tiba setelah tamat dia dapat proyek besar, dia sendiri nggak dapat apa-apa. Itu pastikan dalam hati kita kan ada perasaan tidak enak itu kan. Itu pasti itu pasti. Orang yang sepantaran dengan kita lalu menyalip kita, itu sakit itu. Semula kita saat setara, tiba-tiba dia unggul karena dapat nikmat. Makanya hasud itu artinya adalah kita tidak suka orang lain dapat nikmat dan berharap nikmatnya itu hilang supaya dia setara lagi dengan kita, sama-sama tertinggal. Semula maju tertinggal itu. Nah, kata Al-Ghazali, hasud itu sebagai respon kejiwaan dalam diri manusia itu natural sekali. Gak bisa kita hindari. Gak mungkin. Karena kita bukan malaikat. Kita ini bukan batu yang tidak bereaksi kepada sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Tetapi kata Al-Ghazali, yang dituntut oleh agama itu bukan menghilangkan sikap perasaan seperti itu, karena itu tidak mungkin. Yang dituntut adalah pertama, kalian menyadari bahwa kalian tidak mengungkapkan kejengkelan sampean kepada teman lain yang mendapatkan nikmat itu berupa tindakan atau ucapan. Sampean kalau bahasa sekarang, sampean tidak julid. Kira-kira begitu. Tidak julid, nge-tweet atau nge-status yang isinya nyindir-nyindir temannya yang dapat nikmat itu. Pertama itu, sikap hati sampean yang tidak nyaman karena orang lain dapat nikmat itu tidak keluar dalam bentuk ucapan, tindakan, dan apapun. Yang kedua, sampean walaupun tidak bisa menghilangkan perasaan itu, sampean ingkar bil qalb. Sampean tidak suka perasaan ini karena ini salah. Itu yang dituntut itu. Jadi ingkar bil qalb itu penting banget. Jadi kalau Anda tidak bisa menghilangkan suatu kemungkaran, itu minimal dalam hati sampai merasa ini tidak bisa dibenarkan. Karena problemnya adalah kalau kita tidak ingkar sama sekali, bahkan menikmati. Jadi kita merasakan nyaman dengan tindakan yang salah itu yang jadi masalah. Tapi kalau kita ingkar bil qalb, itu masih lumayan itu. Ada harapan sampean melakukan sesuatu yang baik. Kalaupun tidak juga tidak soal. Jadi yang paling makanya dalam sebuah kaidah fikih dikatakan niyatul mukmini khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amal tindakannya. Kadang-kadang begitu. Karena tindakan itu dimulai dari niat. Kalau belum ada niat, tidak mungkin orang tergerak untuk bertindak. Karena itu di dalam, ini kalau menurut orang-orang kuno ya, menurut kitab sederhana itu untuk orang-orang awam itu ajarannya begini. Kalau waktu sholat tiba, zuhur, beduk gitu ya, itu di dalam hati, itu kita harus punya niat, saya akan sholat zuhur sekarang.
Walaupun sampean tidak melaksanakan hari sekarang, misalnya masih karena masih diskusi, misalnya nanti setelah agak agak ke belakang, misalnya 1 jam kemudian, itu tidak masalah. Tetapi begitu waktu sholat tiba, itu hadirkanlah niat dalam diri kamu bahwa kamu akan melaksanakan sholat di waktu ini. Bahkan ada yang galak sekali ulama, kalau kamu tidak menghadirkan niat itu sama sekali, itu dosa. Karena tidak ada kehendak untuk melakukan ibadah itu. Tapi bukan berarti niat tok nggak ada amalnya, itu juga enggak. Ya, kita sudah punya niat, kemudian setelah itu dilaksanakan. Jadi niat atau sikap hati, disposisi mental, kira-kira begitu, itu penting banget di dalam tasawuf itu. Jadi makanya saya senang sekali sekarang membaca tasawuf itu karena temanya kecil-kecil, membahas hal-hal yang mikro-mikro kayak begini yang tidak dibahas di dalam buku-buku yang seru, yang serem-serem itu ya, yang apa yang menjadi bacaan orang-orang modern sekarang itu kan serem, karena isinya itu hal-hal besar sekali, struktur segala macam, tapi ada hal-hal kecil-kecil dalam diri manusia yang diabaikan, tema-tema yang tidak diperhatikan di dalam pembicaraan yang serius di ruang-ruang belajar, soal hati, soal hasud, hawa nafsu, sikap kita kepada orang lain dan seterusnya. Saya kira cukup. Terima kasih atas kesabaran teman-teman semua untuk mengikuti ngaji ini. Semoga ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana warhamna ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma tawwil a'marana wa sahhih ajsadana wa hassin a'malana wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim qulubana wa sallim buyutana wa sallim awladana wa sallim azwajana wa sallim walidina وسلم إخوتنا وأخواتنا وسلم أساتذتنا ومشايخنا وسلم أصدقائنا وسلم طلابنا وتلامذتنا وسلم أرزاقنا وسلم بلدتنا وسلم معاهدنا وسلم مدارسنا وسلم جمعياتنا وسلم علماءنا وسلم أمراءنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم يا الله لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا أغنيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر سورة الفاتحة.
ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekhilafan, kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.